Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nodi Farisman. Di video kali ini bahas sneaker lagi cuy. Di sini saya kedatangan sebuah brand kalau dikatakan baru banget ya enggak, tapi mereka muncul di tahun 2020. Berarti kurang lebih usianya sudah hampir setahun ya. Dan ini adalah brand dari Bandung, namanya adalah nih Bedobit. Jadi ini adalah brand dari Bandung. Jadi mereka baru mengeluarkan sekitar 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah 5. Dan yang terakhir yang saya lihat dari Instagramnya itu sepatu yang namanya adalah, saya lupa, pokoknya Pro Red Blue, dimana dia membuat sepatu side to side, yang artinya adalah sepatu antara sepatu yang warna kanan, sepatu yang warna kiri itu warnanya beda-beda cuy, biru sama merah. Jadi kanan biru misalkan, kemudian kirinya merah. Oke, lepas dari itu, jadi ini yang mau saya bahas. Ini adalah sepatu basic mereka. Ini boxnya seperti ini, warnanya hitam, dan kemudian di bagian depannya sini ini ada Bedobit ya, mungkin kepanjangan dari Bedobit. Kemudian di sini apa namanya, logo mereka seperti sayap gitu, gunung juga bisa sih. Dan kemudian di sini website mereka www.bedobit.co.id. Dan kemudian di sini ada Bedobit, tagline mereka step with the beats, melangkah dengan musik, jeduk jeduk jeduk. Mungkin apa ya, supaya setiap langkah kita itu lebih berarti, lebih nyaman, lebih indah, mungkin seperti itu. Kemudian di sini Bedobit, kemudian di sini seperti barcode gitu, dan di sini www.bedobit.co.id. Dan langsung saja kita unboxing. Yang pertama adalah ini sus papernya. Di sini sudah ada print-printnya, dan kemudian langsung saja sepatunya adalah ini. Ya, sepatunya. Ini sepatunya. Enggak, sepatunya ada kok di bawah. Jadi gini, setelah saya unboxing kemarin, setelah saya buka sepatu ini, oh ya, sebelumnya ini ada dua stikernya bentuk cutting stiker seperti ini. Dan sebelumnya ini sudah saya buka karena harus saya coba dulu. Itu saya cukup terkagum-kagum dan juga cukup saya sayangkan pakai banget. Kenapa kok harus sumpelannya, anjay, sumpelannya apa ya, neng jero sepatu nih gue rek ya. Dalam sepatunya kan biasanya ada sutri atau apa gitu. Ini kertasnya terlalu banyak seperti ini cuy. Ini kan sayang banget. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 buntelan atau gulungan kertas seperti ini hanya untuk satu pasang sepatu. Kalau misalkan bayangkan ada 100 sepatu, 18 kali 100 berarti ada 1800 paper gulungan seperti ini. Itu kan sayang banget ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, alangkah baiknya mungkin brand-brand lokal sekarang sudah mulai melirik yang mungkin bisa dimasukkan sutri ya, sutri yang dari paper, dari kertas itu kan harganya juga nggak mahal-mahal banget, dan juga itu masih bisa dipakai. Dalam artian apa? Kalau misalkan tidak dipakai di sepatu ini, bisa dipakai di sepatu yang lainnya. Kalau misalkan hanya menggunakan kertas sebenarnya aja, yang pasti itu akan dibuang setelah ini cuy. Kan sayang banget ya, sambil kita juga melindungi bumi kita gitu ya. Oke. Itu sedikit apa ya, sedikit keluh kesah saya ketika saya unboxing kemarin. Sayang banget, ini kertasnya terlalu banyak cuy, dan ini nggak mungkin saya simpan, pasti akan saya buang setelah ini cuy. Oke, ini dia sepatunya. Jadi sepatu ini dari Bedobit ini merupakan seri yang basic, dan mereka memberi nama ini adalah Two Side Basic Wild. Udah jelas kalau yang namanya basic berarti ya memang konsep sepatu ini adalah basic, dimana sepatu yang apa ya, dipadu-padankan dengan apapun itu bakalan cocok. Kemudian yang kedua itu adalah tipikal sepatu yang simple, nggak rumit, nggak ribet, dan apa ya, kalau misalkan dipadu-padankan dengan outfit apapun, pokoknya yang casual itu bakalan nyambung cuy. Itu kalau menurut saya ya. Ini logonya Bedobit, ini menggunakan material leather, dan kemudian untuk kalau materialnya sendiri ini ada 1, 2, 2 jenis, 3 jenis ya. Ada penggunaan material sweat di bagian toe capnya sini, atau boxnya sini. Kalau toe capnya ini menggunakan rubber, ini warnanya adalah true white, dan kemudian di sini ada lace guardnya ini juga menggunakan material sweat, dan kemudian bagian heelnya sini ini ada sweat, kemudian ada leather, dan kemudian di bagian heel bawahnya sini ini juga menggunakan material sweat. Dan untuk konstruksi sendiri menggunakan vulcanized ya, double foxing, dan bagian outsole-nya ini menggunakan outsole condense dengan warna apa ya, warna murtad kuning, gam mungkin ini lebih tepatnya ya. Dan kemudian di sini tagline mereka tadi step with the
Beats. Dan untuk tangnya sendiri ini juga menggunakan bahan kanvas. Di sini ada Bedobit made in Indonesia. Di bagian lining dari sepatu ini menggunakan bahan leather, dimana kalau misalkan penggunaan bahan leather, kalau misalkan kita pakai sepatu ini tanpa kaos kaki, itu cukup mencegah kaki kita untuk lecet. Kemudian untuk insole-nya sendiri ini alhamdulillah removable. Wow, ternyata insole-nya cuy. Wow, insole-nya mereka custom bos. Jadi di sini ada nama brandnya Bedobit. Ini nggak tebel-tebel banget, tapi ini empuk ya. Detail berikutnya di bagian heel tab-nya sini, ini ada Bedobit. Ya, ini bahannya adalah rubber dan kemudian emboss. Oke, kurang lebih itu ya tadi tentang detail dan material sepatu ini. Oh ya, lupa, bahan kanvas masih jadi dominasi di bagian upper. Selain itu, di sini ada beberapa hal yang cukup saya sayangkan. Ya, saya sayangkan ya. Pertama, mungkin di produk berikutnya, jadi kalau misalkan nanti bakal rilis sepatu-sepatu berikutnya, mungkin bisa lebih sedikit ditingkatkan tentang quality control. Ada beberapa detail yang jadi sayang banget, wayang pol-polan coy. Padahal sepatunya itu dengan konsep basicnya ini ya, itu udah keren banget, udah sabi banget. Tapi yang pertama nih yaitu tentang kerapihan bagian upper. Kemudian yang kedua, ukuran tang yang ini lebih pendek daripada heel. Pertama saya kira mungkin disengaja, tapi kalau melihat fungsi dari tang pada sebuah sepatu, rasanya sih enggak ya. Kemudian lapisan di bawah insole atau midsole ya, yang jadi kurang rapi karena nggak ada bantalan dan ini langsung nembus ke outsole. Bicara masalah harga, sepatu ini tuh dijual dengan harga Rp345.000. Menurut saya dengan harga seperti itu mungkin bisa lebih dikulik lagi tentang detail biar nggak jadi basic yang mainstream, tapi jadi basic yang unik. Jika dirasa ngulik up silhouette itu terlalu sulit ya. Karena apa cuy, di range harga seperti ini tuh di 300 ribuan ya, itu kompetitor lainnya itu banyak banget. Kalau nggak pandai buat gimmick atau nggak menawarkan produk yang unik, takutnya ya jadi kalah bersaing. Tapi semoga untuk brand ini enggak ya, karena banyak potensi yang sebenarnya bisa lebih dimunculkan. Kalau kata pepatah, asal askar sih, asal konsisten dan nggak pantang menyerah, pasti nanti juga akan mudah gitu ya. Tentang kenyamanan nggak ada masalah sih ya menurut saya. Memang berdasarkan pengalaman pemakaian beberapa hari ini, sepatu ini bukan yang kategori itu nyaman banget, tapi cukup nyaman maksudnya ya, dan pas kalau buat untuk daily beater. Ya kurang lebih begitu sih ya menurut saya. Sekali lagi, pendapat saya tidak selalu benar. Bisa jadi sepatu punya saya ini beda dengan teman-teman yang akan beli atau sudah beli. Mungkin saya lagi apes ya, jadi dapat pair yang quality controlnya kurang. Pendapat saya bisa jadi beda karena selera setiap orang kan juga beda. Ya kan coy? Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, menurut kalian sepatu Bedobit yang basic ini, two side basic wide ini, menurut kalian itu worth it atau enggak? Dan mungkin teman-teman yang sudah punya dan punya beda pendapat dengan saya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be bright. See you next time. Semangat Bedobit, mantap coy!